Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bardan Muda ini dengan NIM 0622200170. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kerja. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Dr. Busriyadi ME SY. Baik, kita masuk ke pembahasan. Di sini ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam menyebarkan informasi dan membuka akses seluas-luasnya. Gunanya yaitu menjaring pelamar. Rekrutmen melengkapi kegiatan dalam mencari beberapa calon pegawai yang telah ditentukan standar kualifikasi yang harus dicapai oleh calon tenaga kerja, agar mereka yang membuka lowongan industri bisa memilih orang-orang yang cocok untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. Rekrutmen memiliki dua metode. Yang pertama ada metode perekrutan terbuka dan yang kedua ada metode perekrutan tertutup. Metode tersebut digunakan sesuai dengan kondisi organisasi. Metode terbuka merupakan metode pencarian SDM dengan memberitahukan adanya lamaran pekerjaan secara luas. Contohnya dengan memasang iklan pada media massa, sehingga calon pelamarnya lebih general dengan cakupan yang global. Sedangkan metode tertutup adalah merekrut calon sumber daya manusia dengan cara menyampaikan informasi pembukaan lamaran hanya kepada orang tertentu saja, sehingga informasi tidak tersebar secara luas, yang menjadi calon pelamar pun jumlahnya terbatas. Selanjutnya, pengertian seleksi. Seleksi adalah proses mengidentifikasi dan memilih sekelompok kandidat atau individu yang memenuhi kriteria perusahaan untuk membuka posisi sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaan. Metode seleksi terdiri menjadi dua. Yang pertama ada metode seleksi administrasi dan yang kedua ada metode seleksi manajemen. Metode seleksi administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan seperti tes teori dan praktek. Namun metode seleksi metode manajemen yang dilakukan oleh calon setelah lulus tes manajemen, yakni wawancara HRD. Namun setelah wawancara HRD, kandidat juga melalui wawancara pihak ketiga. Selain metode seleksi yang digunakan dalam seleksi di atas, perusahaan juga menilai kandidat berdasarkan kepribadian mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen dan seleksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen dan seleksi berasal dari dua sumber. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal berasal dari organisasi memegang kontrol atas faktor-faktor internal seperti berikut. Yang pertama ada ukuran organisasi dan yang kedua ada kebijakan merekrut tenaga kerja. Dan yang ketiga ada gambar dari organisasi dan yang keempat ada gambar dari pekerjaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen, faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh sebuah organisasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi ekonomi negara, dan yang kedua ada faktor demografi, yang ketiga ada pasar tenaga kerja, yang keempat ada tingkat pengangguran, yang kelima ada reputasi perusahaan, dan yang terakhir ada pesaing. Selanjutnya ada kendala-kendala dalam proses rekrutmen dan seleksi. Kendala-kendala muncul dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan mencari tenaga kerja sendiri, dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Berikut adalah faktor yang berasal dari organisasi. Yang pertama, ada kebijakan promosi dari dalam, di mana perusahaan melakukan rekrutmen terhadap karyawan internal dan tidak perlu mencari calon tenaga kerja di luar perusahaan. Dan yang kedua, ada kebijakan mengenai imbalan. Dan yang ketiga, ada kebijakan tentang status kepegawaian. Dan yang terakhir ada rencana sumber daya manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.